main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 643, Bos Besar dari Luar, Berikan Sumber Leluhur. Apa yang dilakukan Licky mengejutkan semua orang di lapangan, terutama orang-orang kuat dari Sekte Galaksi di belakangnya. Banyak orang yang ingin menghentikannya. 50 asal-usul leluhur tidak diragukan lagi, sangat berharga bagi Sekte Galaksi. Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia melirik Licky dan tidak berkata apa-apa. Di depan Licky, Wang Junru ingin menolak, tetapi Licky langsung menyerahkan 50 sumber leluhur ke tangan Wang Junru, dan berkata dengan hangat, "Simpan." Wang Junru ragu-ragu sejenak, lalu menatap Ye Guan sedikit mengangguk. Melihat Ye Guan mengangguk, dia menyingkirkan sumber leluhurnya. Melihat Wang Junru menerima sumber leluhur, senyuman muncul di wajah Licky. Kemudian dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, karena Junru baik-baik saja, saya yakinlah, sampai jumpa nanti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik Sekte Xinghe. Wang Junru melihat sekelompok pembangkit tenaga listrik Sekte Xinghe yang pergi dari kejauhan dengan ekspresi rumit. Ye Guan berjalan ke arah Wang Junru dan berkata, "Ayo pergi." Wang Junru mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi bersama Ye Guan. Sisi lain, dalam perjalanan Licky memimpin semua orang kembali ke Sekte Xinghe. Seorang lelaki tua sedikit bingung dan berkata, "Sekte Guru, mengapa Anda memberikan sumber leluhur kepada para murid di halaman dalam?" Para tetua lainnya juga memandang Licky, penuh keraguan dan kebingungan. 50 asal-usul leluhur, ini benar-benar sejumlah besar uang untuk Sekte Xinghe. Uang dalam jumlah besar ini cukup untuk melakukan banyak hal. Licky menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, "Apa pendapatmu tentang pemuda itu?" Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, "Asal-usulnya luar biasa." Li Bi mengangguk, seseorang yang bisa mengambil 50 helai asal-usul leluhur sesuka hati secara alami bukanlah orang yang sederhana. Yang terpenting adalah kekuatannya. Dia bisa membunuh kaisar kuno dengan satu pedang, sehingga kaisar kuno harus melakukannya, untuk sementara menghindari tepian. Orang seperti ini mengerikan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik semua orang yang hadir dan melanjutkan, "Jika kamu mengikutinya, Junru pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Jika kita mengirimkan 50 sumber leluhur sekarang, Junru pasti akan dapat mengingat kebaikan ini, dan tidak ada yang tahu bagaimana bantuan ini akan terjadi di masa depan. Itu bisa mengubah Sekte Xinghe-ku." Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika dia tidak menghargai bantuan ini, maka kita." Licky tersenyum dan berkata, "Jika dia merindukannya, itu bagus. Jika tidak, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak berhutang apapun pada kita. Penatuamu, kamu harus memiliki sikap yang benar." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit yang jauh. Di tempat, tetua itu menghela nafas dengan suara rendah. Pemimpin sekte ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu baik dan menerima begitu saja. Kebaikan, dibandingkan dengan ketidakpastian masa depan, dia merasa memegang 50 sumber leluhur di tangannya adalah pilihan terbaik. Tetua itu menghela nafas pelan dan menghilang di ujung langit bersama semua orang. Di sisi lain, di istana bawah tanah, tubuh fisik kaisar kuno telah kembali normal dengan bantuan altar misterius. Setelah kembali ke tubuh fisiknya, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke ujung langit. Wajahnya sedikit serius. Dia tidak menyangka pedang pemuda tadi begitu menakutkan, hingga sebuah pedang benar-benar memotong tubuhnya. Memikirkan pedang itu, dia masih ketakutan sekarang.
Pada saat ini, Kaisar kuno berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian hitam berdiri tidak jauh dari sana. Wanita berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Gu, apakah kamu ingin bekerja sama?" Gu mencibir, "Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama denganku?" Wanita dengan rok hitam berkata dengan tenang, "Saya adalah kultivator pedang dari pemuda itu." Kaisar kuno mengerutkan kening. Wanita dengan rok hitam menatap Gudi. Kerjasama adalah situasi yang saling menguntungkan. Setelah Kaisar kuno terdiam beberapa saat, dia berkata, "Dari mana asal-usul pemuda itu?" Wanita berpakaian hitam tampak tenang dan berkata, "Bos besar dari luar." Gudi menatap wanita berbaju hitam itu, lalu berkata, "Bagaimana kamu ingin bekerja sama?" Wanita berbaju hitam sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jalan kota, Ye Guan membawa Wang Junru kembali ke pasar Dao. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke alam semesta Senyi melalui pasar Dao ini. Ye Guan juga menemukan bahwa kota Dao ini agak mirip dengan stasiun transit kosmik, yang melaluinya dapat menuju ke berbagai alam semesta. Setelah kembali ke Daoshi, Ye Guan menemukan bahwa Daoshi sekarang lebih sepi dari sebelumnya, dengan hanya beberapa toko yang masih buka. Ye Guan datang ke toko keluarga Zhou dan ketika dia melihat Ye Guan, penjaga toko tua itu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye." Ye Guan Dao, yang bertanggung jawab, "Apakah ada pergerakan di kota ini baru-baru ini?" Penjaga toko tua itu tetap diam. Ye Guan mengeluarkan 10 sumber leluhur dan menaruhnya di meja. Orang tua yang bertanggung jawab tidak menolak. Dia menyingkirkan 10 sumber leluhur dan berkata, "Daoshi mungkin tidak akan menyerah." Tidak akan menyerah. Ye Guan mengangguk, sudah diduga. Orang tua yang bertanggung jawab atas toko berkata lagi, "Tuan muda Ye, yang terbaik adalah tidak kembali ke alam semesta Senyi sekarang. Karena sejauh yang saya tahu, keluarga Qi dan para dewa alam semesta Senyi semuanya mengawasi Anda. Jika Anda kembalilah sekarang, kamu mungkin tidak akan berada dalam situasi yang sama." Saat dia mengatakan itu, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata alasan mengapa keluarga Qi dan Daoshi belum mengambil tindakan adalah karena mereka sedang menyelidiki asal-usul Anda. Jika mereka diizinkan untuk menyelidiki asal-usul Anda dengan jelas, mereka mungkin akan mengambil tindakan. Ye Guan sedikit mengangguk, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Melihat Ye Guan pergi, penjaga toko tua itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia sebenarnya penasaran dengan identitas Ye Guan, tapi dia tidak mengetahuinya. Sangat misterius. Setelah Ye Guan meninggalkan toko Zhou, dia datang ke susunan teleportasi yang menuju ke dunia pegunungan dan laut. Setelah menyerahkan sinar asal-usul leluhur, dia memasuki susunan teleportasi. Segera, dia datang ke dunia pegunungan dan laut lagi. Temukan binatang perang itu. Ye Guan perlahan menutup matanya, "Kian-Kian, bisakah kamu merasakan kehadiran binatang perang itu?" Setelah Ao Kian-Kian terdiam beberapa saat, dia berkata, "Ke kanan." Ye Guan mengangguk, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Begitu Ye Guan berdiri dengan pedangnya, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya meraung di sekelilingnya, dan aura monster yang menakutkan melonjak ke arah Ye Guan. Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Tertawa, aura monster-monster yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak-koyak. "Kau tahu, yang dia pegang di tangannya sekarang adalah pedang King Xuan, belum lagi itu hanya aura monster." Momentum Ye Guan luar biasa dan dia segera mencapai kedalaman gunung besar. Ledakan, pada saat ini, semangat juang yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kedalaman gunung. Semangat juang ini memaksa Ye Guan untuk berhenti di tempatnya.
Ye Guan berhenti dan melihat ke atas. Tidak jauh dari sana, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, monster perlahan keluar. Monster itu sebesar gunung, bertubuh manusia dan berekor naga, lengannya setebal pilar, dan sekujur tubuhnya memancarkan semangat juang yang menakutkan. Monster alam dewa, binatang perang itu menatap Ye Guan dengan mata acuh tak acuh. Kamu melihat sisik monster itu persis sama dengan yang dijual Wang Shou kepadanya. Ye Guan mengepalkan tinjunya sedikit. Ya Tuhan, binatang perang, aku tidak punya niat buruk untuk datang ke sini. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Binatang perang itu menatap Ye Guan dengan cermat. Bisnis? Ye Guan mengangguk. Tepat sekali. Binatang perang itu melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dan kemudian berkata, kesepakatan macam apa? Ye Guan Dao, saya ingin membeli beberapa timbangan dari Anda. Dia memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Tentu saja, dia hanya bisa langsung ke pokok permasalahan, bukan? Kekuatan binatang perang ini sangat menakutkan, dan tidak mungkin untuk mencurinya. Oleh karena itu, dia memilih untuk langsung ke pokok permasalahan dan membiarkan semua orang membeli dan menjual. Binatang perang itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menekan ke arah Ye Guan. Ye Guan tampak tenang, menunggu monster pertempuran itu menjawab. Setelah sekian lama, binatang perang itu melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dan kemudian berkata, bagaimana kamu ingin membelinya? Ye Guan membuka telapak tangannya, dan secercah asal-usul leluhur muncul di tangannya. Bagaimana dengan benda ini? Binatang perang itu berkata, berapa banyak yang kamu punya? Ye Guan Dao, bagaimana cara menjualnya? Binatang perang itu menatap Ye Guan. 1 skala, 200 asal-usul leluhur. 200. Ye Guan mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa binatang perang ini sedang membuka mulutnya. Kamu melirik binatang perang itu, lalu berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun ia memiliki banyak keturunan, ia tidak dapat menggunakannya seperti ini karena sama sekali tidak layak. Binatang perang itu menatap Ye Guan pergi dengan dingin. Dengan niat membunuh melonjak di matanya. Rasanya ada banyak harta di tubuh Ye Guan, terutama nafas pembuluh darah leluhur, dan ada lebih dari satu memiliki beberapa keberatan. Di tempat ini, terdapat banyak musuh bebuyutan, jadi mengambil tindakan gegabah akan berisiko. Namun, ia tidak berniat menyerah. Akan lebih mudah untuk mengambil tindakan setelah meninggalkan alam pegunungan dan laut. Di sisi lain, Ye Guan hendak meninggalkan dunia pegunungan dan lautan. Saat ini, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan melihat. Ye Guan sedikit bingung. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, teman kecil, ayo kita bicara. Ye Guan Dao, siapa kamu? Pria parubaya itu membuka telapak tangannya, dan sebuah sisik muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, teman kecilku, apakah kamu menginginkan sisik dari binatang perang ini? Ye Guan mengangguk. Ya, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, mari kita bicara di tempat lain. Kamu memandang pria parubaya itu dan kemudian berkata, oke. Pria parubaya itu berkata, ikuti saya. Setelah berbicara, dia memimpin Ye Guan menuju kedalaman pegunungan di kejauhan. Setelah beberapa saat, Ye Guan, dipimpin oleh pria parubaya, sampai di sebuah pohon kuno. Pohon kuno ini sangat besar, menutupi langit dan matahari, seperti kota besar. Di sekitar pohon kuno ini, Ye Guan merasakan banyak aura yang kuat dan tidak jelas. Ye Guan memandang pria parubaya di depannya. Meskipun pria parubaya itu tampak seperti manusia, dia merasakan aura monster di dalam dirinya.
Pria parubaya itu membawa Ye Guan ke meja pohon. Dia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Di dunia pegunungan dan laut ini, saat ini ada dua monster super. Yang satu adalah aku, dan yang lainnya adalah binatang perang. Kami adalah makhluk terkuat di dunia pegunungan dan lautan ini. Dikatakan bahwa satu gunung tidak dapat mentolerir dua harimau. Oleh karena itu, kami telah bertarung berkali-kali. Namun sayangnya, kami tidak dapat membedakan antara hidup dan mati." Ye Guan sedikit mengangguk tetapi tidak berbicara. Pria parubaya itu menambahkan, alasan utama mengapa saya tidak bisa mengalahkannya adalah karena pertahanan fisiknya. Kekuatan saya tidak cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Ye Guan memandang pria parubaya itu dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku membantumu?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya melihat pedangmu?" Ye Guan mengangguk, membuka telapak tangannya, dan menerbangkan pedang King Xuan di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengambil pedang King Xuan dan dengan lembut mengusapkannya ke telapak tangannya. Tertawa, telapak tangannya terbelah dan darah mengalir. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu menghela nafas, pedang yang tajam. Pedang yang menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan, "Jika kamu bersedia meminjamkanku pedang ini, aku akan memberimu semua mayat binatang perang itu setelah masalah ini selesai." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, apakah kita ingin membicarakan bisnis yang lebih besar?" Pria parubaya itu tercengang. Bab 644, saya akhirnya keluar. Bicara tentang bisnis yang lebih besar. Mendengar perkataan Ye Guan, pria parubaya itu tiba-tiba menjadi penasaran apa urusan yang lebih besar. Ye Guan menatap pria parubaya itu, "Tujuan senior adalah menyatukan gunung dan lautan, kan?" Pria parubaya itu mengaku dan sedikit mengangguk, "Ya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita membentuk aliansi?" Pria parubaya itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Sejujurnya, saya memiliki banyak lawan, dan mereka semua ingin membunuh saya. Kekuatan mereka tidak rendah, dan yang terendah adalah tingkat dewa." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu itu adalah keluarga Ki Kuil dan Pasar Tao." Ye Guan memandang pria parubaya itu dan sedikit terkejut, "Senior, sudahkah Anda menyelidiki saya?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Tidak juga, bawahanku mendengar tentang teman kecilku ketika mereka berbisnis di Daoshi." Ye Guan menatap pria parubaya itu, "Toko Zhou." Pria parubaya itu tertawa dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, apa pendapatmu tentang lamaranku?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Temanku, dengan segala hormat, aku tidak ingin terlibat dalam dendam antara kamu dan mereka. Meskipun aku tidak takut pada mereka, tidak perlu menjadi musuh bebuyutan dengan mereka. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan berkata langsung, "Bunuh mereka, dan semua yang ada pada mereka akan menjadi milikmu." Pria parubaya itu terdiam. Ye Guan hendak berbicara ketika pria parubaya itu berkata lagi, "Bukan tidak mungkin untuk bergabung dengan temanku, tapi aku harus membantuku menghadapi kedua orang ini. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan membuat aliansi dengan Anda." Ye Guan sedikit penasaran, "Siapa?" Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Belum lama ini, dua orang kecil datang dari luar. Seorang leluhur spiritual dan seekor binatang jahat. Mereka sekarang menjadi variabel terbesar di sini." Ye Guan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, "Apa, Ling Zhu, binatang jahat?"
Pria parubaya itu memandang Ye Guan dan berkata, "Iya." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah itu seorang gadis kecil?" Pria parubaya itu sedikit bingung. "Apakah kamu kenal dia?" Ye Guan berkedip, lalu berkata dengan serius, "Ini bukan kenalan, tapi mereka tetap akan memberikan wajahku." Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi curiga. Ye Guan berkata dengan serius, "Serahkan keduanya padaku untuk ditangani. Kamu sendiri yang menangani binatang jahat itu. Setelah kamu mendominasi gunung dan lautan, kamu harus membantuku membunuh dewa keluarga Qi, kota Dao, dan jajaran para dewa." Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Teman kecil, kekuatanku memang cukup bagus. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa membantumu menghadapinya. Mereka semua kuat, tidak lemah, terutama Dao Shi. Di balik layar kekuatannya agak rumit." Ye Guan Dao, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pria parubaya itu berkata dengan serius, "Jika Anda dapat menipu mereka agar datang ke alam pegunungan dan laut, saya akan membunuh orang-orang kuat di alam Shinto yang tingkat keilahiannya kurang dari 50%. Jika mereka berada di luar, saya hanya dapat membantu kamu memblokir seseorang yang 50% keilahiannya. Alam Shinto, ini adalah batasku." Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, "Oke." Pria parubaya itu mengangguk sedikit, lalu melihat pedang King Xuan di tangannya. "Pedangmu ini." Karena dia menemukan bahwa ketika dia memegang pedang, dia tidak bisa merasakan keberadaan pedang itu sama sekali. Ye Guan memandang pedang King Xuan dan berkata, "King Xuan, mohon bekerja sama." Pedang King Xuan sedikit bergetar, dan kemudian pria parubaya itu merasakan kehadiran pedang King Xuan. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu langsung berseru, "Pedang ini sungguh aneh. Bahkan jika orang biasa mengambil pedang ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya." "Ye Guan Dao, bisakah kamu menangani sendiri binatang jahat itu?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatan yang sama, peralatan sangatlah penting." Ye Guan mengangguk, "Benar, kekuatannya sama. Hanya tergantung siapa yang memiliki perlengkapan lebih baik." Pria parubaya itu berdiri dan berkata, "Temanku, mohon tunggu di sini sebentar." Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dari tanah dan menghilang di ujung langit yang jauh. Segera, suara gemuruh yang menakutkan datang dari dalam pegunungan yang jauh. Suara binatang perang. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik ke ujung langit, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Dia sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka Arya dan Xiao Bai ada di sini. Mereka pasti ada di sini untuk memberiku perlengkapan. Saya harus mengatakan bahwa peralatannya benar-benar perlu diperbarui. Ledakan. Pada saat ini, jauh di dalam pegunungan, suara gemuruh terus bergema, dan seluruh pegunungan dan lautan mulai berguncang, seperti gempa bumi besar, yang sangat menakutkan. Pertarungannya agak sengit, namun tidak lama kemudian, jeritan nyaring terdengar jauh di dalam pegunungan. Itu adalah suara binatang perang itu. Segera, pria parubaya itu menyeret mayat dari langit. Pria parubaya itu jatuh di depan Ye Guan. Dia melemparkan tubuh binatang perang itu ke samping, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecilku, tubuh ini milikmu sekarang." Kamu melihat mayat binatang perang itu. Tubuh binatang perang itu ditutupi dengan bekas pedang. Pria parubaya itu melihat pedang King Xuan di tangannya dan menghela nafas. "Teman kecil, pedangmu benar-benar menakutkan. Pertahanan binatang perang ini sangat menakutkan. Tetapi di depan pedangmu, pedang itu rapuh seperti kertas." Saat dia berbicara, sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia telah bertarung dengan binatang perang ini selama ribuan tahun, dan hasilnya belum diputuskan. Namun, dia tidak menyangka bahwa hari ini, dengan mengandalkan pedang ini,
pertempuran akan berakhir dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas. Peralatan masih sangat penting. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Selamat, senior." Pria parubaya itu menarik kembali pikirannya. Dia hendak mengembalikan pedang King Xuan kepada Ye Guan. Tapi jejak keserakahan muncul di benaknya. Jika dia mengambil pedang ini sebagai miliknya, kekuatannya akan meningkat ke level yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan pada level yang sama dan tidak memiliki tekanan ketika dia mencapai level yang lebih tinggi. Dia sekarang memiliki 40% keilahian di alam Shinto. Dengan pedang ini, bahkan di luar, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat dengan 50% keilahian di alam Shinto. Dia tidak ada rasa takut sama sekali. Kekuatan tempur pedang ini terlalu menakutkan. Ye Guan memandang pria parubaya yang sedang berpikir keras di depannya dengan ekspresi tenang. Ciri khusus dari pedang King Xuan adalah selama dia mau, tidak hanya dia yang bisa menggunakannya, tidak hanya dia tidak bisa menggunakannya, tapi juga bisa melakukan serangan balik. Saat ini, pedang ini hanya dapat digunakan oleh orang yang dikenalinya. Jika pria parubaya ini memiliki pikiran jahat, dia akan segera diserang balik oleh pedang King Xuan. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum dan menyerahkan pedang King Xuan kembali kepada Ye Guan. "Teman kecil, aku akan mengembalikan pedang ini padamu." Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengambil pedang itu. Karena akal mengalahkan keserakahan. Pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika dia membunuh seseorang dan merebut pedang, meskipun dia berhasil, dia akan mendapat konsekuensi yang besar. Terlebih lagi, pedang ini terbilang istimewa. Anda harus tahu bahwa jika pemuda itu tidak berbicara sekarang, dia tidak akan bisa menggunakan pedang ini sama sekali. Karena itu, meski tergoda, dia tetap menahan diri. Membunuh seseorang dan merampas pedang akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Lebih baik berteman dengannya. Jika Anda bertemu dengan orang kuat yang tak terkalahkan di masa depan, Anda mungkin bisa meminjamnya untuk digunakan, dan itu akan menjadi hal yang hebat. Setelah memikirkan hal ini, jejak keserakahan terakhir di benak pria parubaya itu menghilang tanpa jejak. Ye Guan mengambil pedang King Xuan dan berkata, "Kamu memanggilku apa, senior?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Ya Tuhan." Ye Guan mengangguk, "Saya harap kita bisa menjalin kerja sama yang bahagia." Tuhan juga tersenyum, lalu berkata, "Teman kecilku, ada binatang jahat dan nenek moyang spiritual itu. Ye Guan Dao, senior, tolong bawa saya menemui mereka." Sen Ye menatap Ye Guan, "Teman kecil, apakah kamu yakin mereka akan memberimu wajah?" Sejujurnya, binatang jahat itu agak sulit untuk diajak berteman. Dia, secara khusus menatapku, "Naji. Kamu Guan." Senya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jadi, teman kecil, ketika kamu pergi menemuinya, sebaiknya kamu singkirkan pedangmu, jika tidak, dia mungkin akan merebutnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kita temui mereka." Sen juga melihat Ye Guan begitu percaya diri dan tidak berkata apa-apa lagi saat ini. "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan menyingkirkan mayat binatang jahat itu, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan mengikutinya. Segera, Sen Ye membawa Ye Guan ke sebuah danau. Dia menunjuk ke dasar danau dan berkata, "Di bawah sana." Ye Guan sedikit bingung, "Apa yang kamu lakukan di bawah sana?" Sen Ye berkata dengan suara yang dalam, "Perburuan harta karun." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Sen Ye, yang berkata, "Setelah mereka masuk, mereka mulai mencari harta karun di mana-mana. Lingzu itu sangat istimewa. Dia dapat menemukan beberapa reruntuhan rahasia yang tersembunyi."
Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, anak baru. Dia tahu bahwa Xiao Bai memiliki kemampuan berburu harta karun. Saat ini, dasar danau tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat ini, Ye Guandao, ayo turun. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dasar danau. Tuhan juga ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Jauh di bawah danau, ada sebuah gua di bawah danau, dunia yang terpisah. Di depan sebuah gua, seorang gadis kecil meninju pintu batu itu. Segel di pintu batu itu bergetar hebat, lalu langsung retak, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Melihat hal tersebut, gadis kecil itu sedikit terkejut, maka dia meninju lagi. Ledakan, pintu batu itu langsung hancur. Di dalam gerbang batu ada koridor tanpa dasar. Gadis kecil itu memeluk lelaki kecil berkulit putih itu dan berjalan menyusuri koridor. Di kedua sisi koridor, ada jimat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Gadis kecil itu melirik jimat yang berlumuran darah itu, lalu menjilat manisan haunya, tidak peduli. Dia hanya akan merasa dekat dengan hal-hal jahat. Segera, Arya membawa Xiao Bai ke sebuah pintu. Pintu itu berwarna merah darah, seolah-olah terbuat dari darah, yang sangat aneh. Arya menjilat manisan haunya lalu meninjunya, bang. Dengan pukulan ini, pintu berdarah itu bergetar hebat, dan banyak retakan muncul, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Melihat adegan ini, Arya mengerutkan kening dan meninju lagi. Ledakan. Pintu berdarah itu langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, jimat misterius berwarna darah di koridor sekitarnya tiba-tiba terbakar dan kemudian berubah menjadi abu. Arya mengerutkan kening, seolah ada segel yang rusak. Haha. Saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari balik pintu, 100.000 tahun. 100.000 tahun. Akhirnya aku keluar, haha. Bersambung.